Oke, baik. Kita lanjut. Tadi sudah diikuti secara bersama-sama diskusi yang disajikan oleh kelompok 4 terkait dengan pengembangan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini. Ya. Tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab. Meskipun tadi ada beberapa pertanyaan yang beberapa diantaranya di luar konteks ya, tetapi dalam hal ini masih menyangkut aspek moral, pembelajaran moral yang kita bahas pada hari ini. Baik, pertama tentu kita mulai dari hakikat pendekatan, strategi, dan metode. Ya, di buku yang kita gunakan ini ada 3 sub pokok bahasan ya terkait dengan pengembangan strategi, metode, dan pendekatan. Yang pertama tentu hakikat pendekatan. Tadi sudah disinggung oleh kelompok penyaji bahwa antara pendekatan, strategi, dan metode itu sebetulnya memiliki kesamaan. Ya, hakikatnya memiliki kesamaan, di mana sama-sama digunakan atau sebagai cara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, tetapi dalam teori pendidikan antara pendekatan, strategi, metode itu punya perbedaan. Ya. Perbedaannya tentu karena ketiga-tiganya merupakan bentuk dari model pembelajaran. Saya coba share sedikit ya. Nah itu di layar monitor itu ada kotak yang berisi bentuk dari model pembelajaran. Isinya pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, ya, bahwa pendekatan itu punya posisi yang paling tinggi. Pendekatan itu berada di atas, ya. Pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik. Teknik itu yang paling rendah, yang paling bawah. Apa pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran itu adalah titik tolak dari proses pembelajaran. Jadi pendekatan itu dijadikan sebagai titik tolak, dijadikan sebagai sumber, dijadikan sebagai tempat di mana seorang guru mengambil sebuah keputusan. Ya. Oleh karena itu, tentu ini merujuk pada pandangan terjadinya proses umum. Jadi pendekatan ini masih sesuatu yang bersifat umum, di mana pendekatan ini menjadi wadah ya atau mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari munculnya metode pembelajaran, tentu dengan cakupan teoritis tertentu. Ya, artinya pendekatan itu sifatnya itu filosofis. Kenapa filosofis? Karena di dalamnya menyangkut aspek-aspek yang melatar belakangi pengambilan keputusan seorang guru dalam menentukan metode atau strategi. Kalau dilihat pengertiannya, pendekatan itu kan upaya yang sifatnya filosofis yang digunakan sebagai tolak ukur dari sebuah upaya untuk mencapai tujuan. Ya, itulah pendekatan. Maka kalau ada istilah pendekatan, biasanya belum bersifat teknis. Kalau ada istilah pendekatan, belum bersifat taktis, tapi sifatnya teoritis konseptual. Kenapa teoritis konseptual? Karena di dalamnya terdiri dari konsep-konsep dasar yang dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan. Ya, coba kalau kita analogikan dengan kita analogikan pendekatan itu dengan sebuah
cara yang digunakan oleh seseorang ketika ingin mengambil hati orang lain. Itu kan menggunakan istilah pendekatan. Nah, pendekatan di situ kan ada unsur filosofisnya. Biasanya menggunakan pendekatan apa? Pendekatan kekeluargaan. Artinya mendekati seseorang itu dengan cara menjadikan keluarga sebagai jalan utama untuk masuk. Sehingga teknisnya cara teknisnya belum muncul di situ. Bisa juga misalnya pendekatan agama, artinya orang harus siap secara mental religius untuk mendekati seseorang. Itu pendekatan agama dengan mengharapkan sesuatu yang ingin dicapai. Nah, itu belum teknis. Jadi sifatnya masih sangat filosofis. Oleh karena itu pendekatan ini sifatnya umum, ya. Nah, saya minta kepada Anda yang sudah belajar tentang pendekatan strategi dan metode, jangan sampai salah sebut. Nyebut metode dengan pendekatan, nyebut strategi dengan pendekatan, atau justru sebaliknya, nyebut strategi dengan pendekatan. Ya, jadi pendekatan itu sifatnya masih filosofis, sifatnya masih sangat umum sekali. Jadi kalau ditanya urutan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi atau sesuatu kepada orang lain atau kepada peserta didik, maka urutan yang pertama kali adalah pendekatan. Ya, jadi sifatnya sangat umum sekali. Nah, dalam teori pendidikan, pendekatan itu kita kenal dengan dua jenis. Ini kita coba share screen lagi. Ada dua jenis pendekatan. Itu student center approach dan teacher center approach. Apa itu? Yang pertama pendekatan dengan menjadikan peserta didik sebagai orientasinya, student oriented, student center, ya, berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik, berpusat pada siswa. Ini artinya pendekatan yang digunakan itu nanti, ya, pendekatan yang digunakan itu nanti merujuk kepada semua aktivitas yang diharapkan dapat menjadikan peserta didik atau menjadikan peserta didik itu sebagai titik fokus utama. Ya. Kalau ini yang digunakan, maka biasanya metode yang digunakan atau strategi yang digunakan itu menjadi sangat menarik. Karena apa? Karena tidak monoton, tidak membosankan, tidak satu arah, ya. Jadi betul-betul si peserta didik itu kita jadikan sebagai orientasi, kita jadikan sebagai pusat dalam pembelajaran. Semua potensi yang ada pada peserta didik, semua potensi motivasi dan latar belakang yang ada pada peserta didik itu kita jadikan sebagai titik tolak, titik tumpu pada proses pembelajaran. Sehingga metode yang akan dipilih nantinya itu metode yang betul-betul dapat mengeksplorasi potensi dan potensi anak didik. Dapat mengeksplor minat anak didik. Maka tentu nanti di poin selanjutnya, nanti ada esensi dalam pengambilan keputusan ketika guru itu mau pilih metode apa. Gitu ya. Jadi ada alasan teoritisnya. Kemudian yang kedua, teacher center approach atau pendekatan berbasis guru atau pendekatan yang berorientasi pada guru, pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, pendekatan yang berpusat pada guru ini tentu metodenya juga berbeda dengan pendekatan yang digunakan dengan student center. Teacher center ini lebih sentralistik pada guru. Guru itu menjadi sangat otoriter, guru itu menjadi sangat dominan dalam pembelajaran, sehingga kadang-kadang peserta didik itu terabai potensinya. Jadi guru mendominasi. Kalau diibaratkan sebagai sebuah gelas yang berisi air, itu posisi peserta didik itu seperti gelas yang diisi, gitu ya. Yang diisi kemudian penuh, ya, kemudian diisi lagi kemudian penuh. Jadi posisinya hanya menerima peserta didik itu. Peserta didik itu tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Peserta didik itu hanya murni menerima.
Sehingga pendekatan semacam ini sebetulnya pada satu sisi itu punya manfaat, tapi di sisi yang lain memiliki efek yang buruk bagi pengembangan potensi peserta didik, bagi pengembangan minat peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik justru akan diberikan satu suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan karena guru akan mendominasi. Mulai masuk kuliah, mulai masuk belajar sampai pulang belajar di jam mata pelajaran itu guru itu mendominasi. Ceramah dari salam sampai wassalam, ya, ceramah dari masuk sampai keluar. Sehingga peserta didik itu betul-betul hanya sebagai gelas yang diisi oleh air putih. Nah, ini pendekatan. Jadi ada dua secara umum ya. Jadi kalau Anda mahasiswa pendidikan itu, mahasiswa ilmu keguruan atau mahasiswa FKIP itu biasanya mampu dengan secara teoritis membedakan mana itu pendekatan, strategi, dan metode. Kemudian juga bisa membedakan apa itu pembelajaran, apa itu pendidikan. Ya, itu pengertian-pengertian dasar yang harus kita miliki secara teoritis. Ya. Nah, kemudian yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, ini apa strategi pembelajaran? Apakah sama strategi dengan dengan pendekatan? Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga strategi pembelajaran ini terkandung makna perencanaan. Nah, ini ya. Kalau pendekatan itu masih sifatnya filosofis, ya, masih bersifat konseptual, masih bersifat teoritis, tetapi kalau strategi sudah berbentuk sebuah rencana, di mana rencana ini berisi tentang keputusan-keputusan dalam satu pelaksanaan pembelajaran. Jadi strategi itu sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih yang lebih rendah dari pendekatan, di mana itu isinya adalah satu konsepsi tentang rencana-rencana, strategi yang digunakan, strategi apa yang digunakan. Maka kalau Anda keliling di toko buku atau di perpustakaan, kalau ada rak buku tentang pendidikan, itu akan Anda temukan buku tentang strategi pembelajaran PAI misalnya, strategi pembelajaran PAUD misalnya ya. Nah, di situ rata-rata berisi tentang cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai proses pembelajaran efektif efisien. Ya. Biasanya menyangkut itu. Yang paling banyak itu kalau dilihat dari strategi pembelajarannya itu ada exposition discovery learning dan group individual learning. Jadi ada strategi pembelajaran penemuan, ada juga strategi pembelajaran kelompok atau grup. Jadi ini lebih kepada cara yang direncanakan oleh guru. Nah, ini kalau Anda rajin ke perpustakaan, ada buku namanya Strategi Pembelajaran Aktif atau Active Learning, ya, yang dikarang oleh Melvin L. Silberman. Ini buku ini sering saya informasikan kepada mahasiswa karena di dalamnya ada 101 strategi pembelajaran aktif. Di mana di dalamnya itu berbasis PyChem. PyChem itu pembelajaran yang asik, ya, menyenangkan, ya. Di mana pembelajaran yang digunakan itu lebih banyak berbasis kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik secara aktif. Ya. Tidak hanya dominasi guru, tapi belajar itu milik bersama. Sesungguhnya belajar itu milik bersama. Milik siapa? Milik guru dan peserta didik. Jadi tidak boleh guru secara dominan, tidak pula boleh siswa secara dominan. Maka harus ada kedua-duanya. Guru memberi, siswa mencari. Gitu ya. Dan itu terjadi dalam sebuah proses pembelajaran aktif, tidak pasif. Kalau pasif itu ya artinya guru hanya seperti yang pendekatan teacher center tadi. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah metode.
Kalau di buku kita tadi, di buku Otip Satibi Hidayat itu kan dibalik ya, strategi, metode, pendekatan. Kalau di pengertian berdasarkan urutannya itu pendekatan, strategi, baru metode. Ya, strategi, pendekatan, strategi, baru metode. Ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Metode. Ya, metode itu adalah cara yang digunakan ya, untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk strategi, ya, dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau strategi tadi berisi rencana-rencana yang disusun, kalau metode ini adalah implementasi dari rencana itu, ya, di mana implementasi itu sudah berbentuk nyata dan praktis. Ya. Nah, apa saja? Nah, ini kalau sudah menyangkut metode ini banyak sekali, ya. Metode ceramah, ya. Yang saya lakukan sekarang memberikan materi, menyampaikan materi kepada Anda itu sebetulnya ceramah. Karena tadi kita sudah melakukan proses diskusi, mengeksplorasi masalah, kemudian menemukan beberapa masalah dalam pertanyaan, kemudian yang terakhir saya ceramah. Nah, ceramah ini sudah metode. Ya. Kalau strategi pembelajaran aktifnya, ya, yaitu pembelajaran individual berkelompok, pelajaran berkelompok dengan diskusi. Saya menggunakan pendekatan media pembelajaran berbasis online, kolaborasi antara YouTube, e-learning, dan Zoom. Ya. Itu strategi saya. Tapi metode saya tetap ceramah, kolaborasi, media pembelajaran online. Ya. Nah, metode ceramah itu metode sudah teknis ya, sudah sangat praktis. Jadi tidak lagi berbentuk rencana-rencana. Metode itu sudah aktualisasinya. Metode ceramah, metode demonstrasi. Kalau demonstrasi itu kita minta kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan materi pembelajaran sesuai dengan tema. Baik demonstrasi dalam bentuk role playing misalnya ya, sosiodrama, maupun demonstrasi dalam bentuk praktek kehidupan nyata. Ya. Ini tentu materinya tidak semua materi bisa, karena ada beberapa materi yang hanya bisa demonstrasi, ada materi yang harus murni ceramah. Oleh karena itu metode yang paling baik adalah metode kolaborasi. Seperti yang di awal saya sampaikan, kalau pendekatan teacher center itu dominasi guru, dominasi pendidik, ya, sehingga peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, peserta didik takut untuk menyampaikan pendapatnya, peserta didik takut untuk bereksplorasi karena apa? Karena tidak diberikan kesempatan. Tapi kalau student center approach, pendekatan berbasis berpusat kepada peserta didik, maka antara guru, dosen, mahasiswa atau peserta didik itu berkolaborasi, belajar bersama-sama. Sehingga guru menyampaikan, dosen menyampaikan, peserta didik, mahasiswa mencari. Itulah proses pembelajaran yang aktif sehingga terjadi kolaborasi. Nah, itu metode ya. Nah, yang terakhir teknik, yang paling bawah meskipun di buku kita tidak dibahas, tapi ada yang disebut dengan teknik. Teknik ini cara mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi teknik itu sudah cara teknis dari metode. Misalnya ceramah ya. Ceramah dengan jumlah mahasiswa atau jumlah siswa yang banyak akan berbeda dengan ceramah pada jumlah siswa yang sedikit. Karena jumlah siswa yang banyak butuh teknik tersendiri. Ya, kalau sedikit enak. Kemudian ceramah dengan sistem online dan offline itu berbeda, maka butuh teknik. Nah, teknik ini sifatnya lebih spesifik. Jadi teknik itu cara spesifik dari metode, itu sederhananya ya. Jadi teknik, taktik itu cara spesifik dari metode. Ya, cara spesifik dari metode. Nah, kemudian itu pengertian dasar dari pendekatan, metode, dan strategi. Sekarang kita coba masuk dari pembelajaran moral, ya. Yang kita maksud dari pembelajaran moral. Tadi oleh kelompok 4
4 sudah disampaikan beberapa esensi dari penentuan pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh guru peserta pendidik dalam memilih pendekatan. Tentu yang paling awal ya pemilihan itu harus mempertimbangkan guru itu harus punya pengetahuan tentang belajar dan perkembangan anak. Ini penting. Kenapa? Karena dalam belajar itu kita akan menemukan semua suasana. Kita akan berada pada suasana di mana kita menghadapi banyak peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda, banyak motivasi dan minat yang berbeda-beda. Apalagi pada anak usia dini, di mana anak ini masa-masa emas, di mana ini tiap pribadi itu sangat unik, ya. Jadi guru harus paham dulu psikologi belajar, guru harus paham dulu psikologi pendidikan, guru harus paham dulu psikologi perkembangan. Guru secara komprehensif harus mengetahui teori-teori tentang perkembangan anak. Tidak hanya perkembangan moral agama saja, karena kemarin sudah di awal pertemuan kita sudah sampaikan bahwa moral agama salah satu aspek perkembangan anak. Ada 5 aspek lain yang harus diketahui oleh guru. Ya, tentu kalau kita sekarang sedang belajar, harus kita ketahui aspek pembelajaran, aspek perkembangan anak untuk mahasiswa. Ya, aspek perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, ya, seni, ya, yang itu semuanya menyangkut aspek perkembangan anak. Kemudian juga guru harus mengetahui tentang kekuatan, minat, kebutuhan setiap individu, ya, setiap individu anak dalam kelompoknya. Kemudian guru harus memiliki pengetahuan tentang konteks sosial kultural tempat anak itu hidup. Ya, ini istilah yang digunakan oleh Otip Satibi, ya, bahwa guru itu harus punya itu, guru harus paham dulu minat belajar anak hari itu, potensinya, kebutuhan peserta didiknya, baik kebutuhan psikis, psikologisnya, ya. Kemudian juga mempertimbangkan aspek sosial kultural di mana anak itu tinggal, ya. Itu harus diketahui dulu sebelum kita menentukan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada student center. Jadi harus betul-betul punya punya pertimbangan yang utuh. Nah, tadi ada beberapa strategi dalam pengembangan moral pada anak usia dini. Ya, sebagaimana kita ketahui ada 2 usia, ya, dalam satuan pendidikan anak usia dini itu ada TKA atau anak dengan usia 3-4 tahun, ada TKB atau kelompok B, ya, anak usia sampai 5-6 tahun. Nah, strategi dalam pengembangan moral pada anak usia ini tentu harus kita betul-betul perhatikan, ya, karena pada usia-usia ini kita harus betul-betul sadar betul bahwa tugas guru pada anak usia ini harus berat sekali, ya. Meskipun sebetulnya tugas menjadi pendidik pada anak usia dini ini secara naluriah sebetulnya sudah ada, ya, sudah ada, karena sesungguhnya kita sendiri dulu juga berada pada masa itu, ya, terutama Anda yang dari kaum perempuan. Makanya tadi ada teman Anda, tugas guru PAUD itu apa hanya pada perempuan? Tidak, betul bahwa tidak ada klasifikasi kriteria khusus kalau guru PAUD itu perempuan, nggak ada. Ya, laki-laki juga bisa, tetapi secara umum memang banyak dilakoni oleh perempuan. Tetapi ini bukan kategori khusus, ya. Maka dari itu banyak praktisi pendidikan anak usia dini itu justru dari kaum laki-laki, ya. Ya, termasuk juga misalnya asesor, ya, asesor PAUD, asesor ban PAUD, ya. Kemudian juga dosen. Itu juga banyak dari kelompok jenis kelamin laki-laki. Jadi tidak hanya perempuan. Oleh karena itu
strategi dalam pembelajaran untuk anak usia dini itu memang harus betul-betul kita pahami dan kuasai. Betul bahwa secara naluriah perempuan itu mungkin lebih sabar menghadapi anak-anak ya, karena memang naluriahnya mengasuh ya, naluriahnya membimbing ya, anak sendiri maupun anak orang lain. Ya, itu kenapa ketika mengajar pada usia 3, 4, 5, 6 itu kita harus betul-betul memiliki kesiapan yang matang. Ya, ketika kita memutuskan menjadi seorang pendidik anak usia dini, berarti kita sudah secara matang, secara keilmuan, kompetensi sosial, ya, kompetensi keilmuannya, kompetensi pedagogiknya, semuanya sudah matang. Sehingga kita ketika menghadapi beragam anak dengan latar belakang minat, motivasi, dan latar belakang keluarga, itu dengan mudah kita jalani. Ya. Selanjutnya tadi juga disinggung mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan moral. Ya, jangan lupa bahwa aspek pengembangan moral atau pembelajaran moral pada anak usia dini itu kalau dalam lingkup satuan pendidikan anak usia dini ya, itu ada pada kurikulum satuan PAUD. Ya. Nah, kurikulum itu salah satunya adalah aspek perkembangan moral dan agama, di mana dalam prodi PAUD, prodi PG PAUD itu dijadikan sebagai mata kuliah. Ya, ada 6 perkembangan itu dijadikan sebagai mata kuliah. Ya, salah satunya moral agama. Nah, untuk mengetahui bagaimana moral agama anak usia dini itu dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran, maka ada indikator-indikatornya. Indikator aspek perkembangan moral dan agama anak itu dituangkan dalam aspek pencapaian aspek perkembangan moral dan agama anak, itu ada dalam peraturan Menteri Diknas Permendikbud ya. Di situ ada aspek-aspek perkembangan yang harus dicapai disertai dengan indikator-indikatornya. Maka dari itu, dalam buku ini itu disebutkan beberapa metode. Salah satunya misalnya metode bercerita. Kenapa metode bercerita itu menjadi pilihan dalam pengembangan moral dan agama anak? Karena metode ini salah satu metode yang paling disukai oleh anak. Anak pada usia 3, 4, 5, 6 itu kan masih sangat labil ya. Belum suka diajak serius. Kalau ada guru serius terus dari awal sampai akhir itu, maka anak jangan heran kalau ada anak justru akan tidak nyaman dengan suasana itu. Maka kalau bercerita itu merupakan cerita itu mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia taman kanak-kanak atau usia PAUD, karena di dalamnya sebetulnya kita sedang mengkomunikasikan nilai-nilai budaya. Di dalamnya kita sedang mengkomunikasikan nilai-nilai sosial. Di dalamnya kita sedang mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan sekaligus. Ya. Jadi bercerita itu ada aspek yang kita akan tanamkan. Sehingga ibarat-ibarat atau ibroh-ibroh ya yang ada dalam cerita itu bisa kita tanamkan pada peserta didik, baik pada aspek nilai budaya, sosial, ya, keagamaan, ya. Di mana di dalamnya tentu juga nilai-nilai moral yang muncul, misalnya nilai etos kerja, waktu, kemudian kesetiakawanan, toleransi, itu bisa disampaikan lewat cerita. Ya. Dengan bercerita sebetulnya kita juga ingin membantu mengembangkan fantasi anak. Anak usia 3, 4, 5, 6 itu kan sering suka berfantasi ya. Berfantasi itu adalah dunia di mana anak dengan senang berselancar di dunianya sendiri. Ya. Oleh karena itu dengan bercerita itu anak
sungguhnya secara kognitifnya itu sedang sedang diajak untuk berselancar ke dunianya. Ya. Kemudian juga membantu mengembangkan dimensi kognitif anak. Dengan bercerita, sesungguhnya kita sedang mengajari anak secara kognitif untuk memahami dari aspek apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian juga cerita juga perlu memerlukan teknik. Nah, kalau tadi cerita itu metode, maka teknik yang digunakan untuk bercerita juga harus dikuasai. Nah, teknik bercerita secara langsung, ya teknik bercerita menggunakan ilustrasi dari buku, kemudian teknik menceritakan dongeng. Jadi teknik itu lebih banyak ya. Ada teknik menggunakan media papan panel misalnya ya, media boneka, itu salah satu bentuk-bentuk metode. Kemudian karya wisata. Metode karya wisata salah satu metode kegiatan pembelajaran ya dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung ya. Yang tentu ini meliputi semua yang ada, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain yang ada di sekitar mereka. Nah, bagi anak usia dini, kegiatan karya wisata itu akan memperoleh kesempatan anak untuk bisa mengobservasi, anak untuk memperoleh informasi, anak bisa mengkaji segala sesuatu secara langsung. Maka biasanya dalam satuan pendidikan PAUD itu ada satu program, biasanya sekolah itu mengajak anak untuk berkarya wisata, mengajak juga orang tua, ya, karena di situ sesungguhnya secara tidak langsung itu guru itu atau peserta pendidik itu merangsang minat anak terhadap sesuatu, menumbuhkan minat tentang sesuatu, ya, memberikan atau anak melakukan kegiatan sesuatu yang diperoleh secara nyata, di mana anak juga dikembangkan aspek sosial sosial emosionalnya, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang dimunculkan dari karya wisata, ya. Kemudian beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran moral, salah satunya adalah berorientasi pada anak usia dini, ya. Konsep yang digunakan tentu berorientasi pada perkembangan anak. Ini sama dengan yang kita sebutkan di awal, pendekatan student center approach, ya, student oriented, jadi yang berorientasi pada siswa, entah itu orientasi pada perkembangan anaknya, ya, kemudian berorientasi pada kebutuhannya, ya, di mana pada anak usia dini sebetulnya anak itu sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangannya. Maka penting sekali pendekatan itu berorientasi pada kebutuhan anak, berorientasi kepada perkembangan anak. Ya. Kemudian juga bahwa pendidikan itu, bahwa pendekatan itu juga harus memperhatikan aspek apa yang disenangi anak, yaitu apa? Kalau dalam bukunya Otip Satibi Hidayat ini bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ya, ini sesuatu yang lumrah ya bagi satuan pendidikan anak usia dini. Dan kemudian juga menggunakan pendekatan-pendekatan integratif, pendekatan-pendekatan yang terpadu, ya, yang dilakukan dengan tema sebagai wahana untuk mengenalkan berbagai macam konsep kepada anak secara utuh. Jadi integratif, ya. Ini juga perlu mendapat atensi dari seorang guru, ya. Nah, saya kira itu saja beberapa hal terkait dengan pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan untuk memberikan atau untuk pembelajaran moral pada anak usia dini, ya.
Untuk lebih teknisnya, kita bisa melihat pada kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, tema-tema apa saja yang terkait dengan pendidikan moral, ya, kemudian juga hal-hal atau indikator-indikator apa saja yang terkait dengan aspek perkembangan moral, itu menjadi rujukan kita. Ya. Sejauh yang kita lakukan dalam proses pembelajaran moral kepada anak usia dini di kelas, maka untuk mengevaluasinya perlu ada indikator. Nah, indikator itu apa yang sudah dicapai oleh peserta didik dengan baik, ya. Karena kalau pada anak usia dini itu bukan menggunakan istilah scoring, ya, bukan menggunakan istilah nilai-nilai berbentuk angka-angka, tetapi lebih kepada aspek perkembangannya. Jadi anak bisa, anak belum bisa, itu seperti itu indikatornya. Anak mampu, anak belum mampu, ya. Ada anak BSB, ya, berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Anak